Keris merupakan karya adiluhung bangsa Indonesia yang keberadaannya menyebar hampir di seluruh wilayah Nusantara. Keberadaan keris, khususnya di Pulau Dewata, Bali, telah mendapat tempat tersendiri, baik dalam hal kebutuhan agama, adat, seni, dan budaya. Hasil cipta budaya para leluhur ini pada dasarnya memiliki tatanan, tuntunan, dan tontonan yang syarat keindahan serta bernilai seni tinggi. Memang keris itu adalah simbol dari kehidupan. Karena keris tidak hanya memenuhi keindahan dari aspek fisiknya saja, tetapi ada makna-makna yang sangat mendasar dalam dunia perkerisan. Ketika mulai mengawali membuat keris, mereka melakukan satu yoga. Pertanyaannya, pernahkah Akasa bertemu dengan Pertiwi? Keris dibuat bukan untuk sekadar tontonan, tapi ada pemenuhan kaidah-kaidah atau pakem yang rumit pada kedalaman makna religius, magis, dan mistis. Dan keris dengan segala kelengkapannya yang penuh dengan simbol mampu menjadi tuntunan untuk memaknai kehidupan. Ring prasasti yang tertua ring Bali, wonten nan wacen serempu dalam prasasti Sukawana berangkat tahun 804 nganinin pande wesi, pande kangse, pande mas sampun tertulis dalam prasasti itu. Nah, raris data-data yang tidak tertulis merupa dados sandaran sejarah kengin nganinin kegiatan mentalurgi ring Bali ketarke dumon saking abad pertama Masehi sampun wenten membukti wentene negara ring Pejeng kalih ding genah sanelianan indik keris sane tertulis secara tekstual panggen serempu punika wenten sinalih tunggil saking raja-raja Bali kuna sane nyantenang kewentenan keris puniki ring prasasti bulian dok pemadegan ide Sri Haji Maharaja Haji Jayapangus ring isake siu 100 rangkung ketiga. Ini kan keris, disebut keris dah ini. Tiap orang tidak akan bilang orang Bali yang pemahamannya secara verbal, secara kata-kata tidak bisa menyebut ini golok, blakas, ini keris. Keris merupakan sebuah bahasa ungkap yang segala sesuatu dalam konteks kehidupan manusia itu terekam dalam keris itu sendiri. Pada zaman dulu keris itu kan betul-betul suatu benda yang sakral, keris kerajaan. Kesaktiannya belum ada, keris itu bisa terbang kata mencari musuh. Keris-keris zaman dulu itu merupakan suatu jati diri dari kerajaan itu, seperti keris Ki Baju Rantai, pusaka kerajaan Karangasem, keris Ki Gagak Petak, semua keris Ki apa tuh kaki yang dimuliakan itu. Keris itu adalah simbol dari kehidupan. Linya Yoni, Puruso Perdana,
laki perempuan, akasa pertiwi, ibu bapak. Di sini merupakan konsep kehidupan akasa lan pertiwi. Akasa seperti bapak, orang tua, laki-laki, ayah, pertiwi ibu, ibu pertiwi. Pertanyaannya, pernahkah akasa bertemu dengan pertiwi? Pada umumnya mereka mengira tidak, tapi sebenarnya pernah. Kapankah bertemu di musim hujan? Kalau akasa dengan pertiwi, dengan adanya hujan, pertiwi kena hujan, tumbuh-tumbuhan menjadi subur, timbullah tanaman. Jadi bapak kita dengan ibu kita, akasa dan pertiwi kalau bertemu, diberkahi oleh Ida Sang Hyang Widiwasa, terjadilah suatu keberuntungan, lahirlah kita melanjutkan generasi. Di sanalah simbol daripada kehidupan Lingga Yoni, Purusa Perdana, akasa dan pertiwi. Karena keris tidak hanya memenuhi keindahan dari aspek fisiknya saja, tetapi ada makna-makna yang sangat mendasar dalam dunia perkerisan, sehingga aspek nilai ini pada akhirnya akan membentuk cara berpikir dan berperilaku masyarakat Indonesia, sehingga akan melahirkan identitas dari masyarakat Indonesia. Keris selalu secara utuh itu terdiri dari 3 bagian pokok. Yang pertama adalah wilahan atau bilah keris, yang kedua adalah warangka keris, dan yang ketiga adalah danganan keris. Kalau ketiganya ini menyatu, maka baru bisa disebut dengan istilah keris. Ini bilah, ini ganyo. Ganyo ada sirah cecak, ekor cecak. Di sini ada kembang kacang. Ini simbol juga ini, kembang kacang ini low profile. Hidup itu merunduk, rendah hati. Dalam sebuah manuskrip yang ditulis oleh Pangeran Hadiwijaya menjelaskan, keris itu tidak boleh disebut lurus sebenarnya, harus selalu posisi menunduk. Itu sebenarnya menggambarkan orang yang sedang sembahyang. Walaupun di sini ada robyong, ada menjangar, bukan rendah hati, tapi kalau kita kena sesuatu, kita pun bisa bergerak, kita bisa mengkukuriuk, ada jangar gitu. Bentuk yang condong, angka yang ganjil, bentuk-bentuk yang tidak lazim, itu merupakan sebuah bahasa ungkap untuk mencapai nilai-nilai spiritual tadi, bahwa yang menjadi manusia, yang menjadi pemilik, yang menjadi pelaku, memiliki kewajiban untuk menyempurnakannya, ya mestinya berdasarkan pola pikir dan perilaku hidupnya. Di sini ada lambe gajah. Lambe kan mulut. Mulut ini ada 4 faktor penting yang menyebarkan dosa. Ujar alo. Iragau ngomong kasar, ngomong jelek-jelek. Alo rose. Ujana pergas, berangasa, pagat memede. Sing nanti jaga oleh ini lambe gajah ini. Ujar alo, ujar apergas. Ujar nitya itu kita ingkar janji, raga bepelih raga ingkar janji itu ujar nitya. Dan ujar lainnya, setiap kita ujar, kita salah mengingkari kata hati, disitulah di sini peringatannya tidak boleh mengingkari kata hati gitu. Nah di sini ada greneng namanya ini. Greneng.
Ini greneng. Ini ada huruf da di sini. Duri, da itu dada. Da ini ada dada berarti alat untuk melindungi jantung dan hati. Ini dada. Ini semua ada penuh simbol-simbol. Luk itu ada keris lurus. Kalau keris yang lurus itu adalah takwa kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan yang Maha Esa. Berarti lurus, tidak gampang tergoda. Keris luk ini adalah penuh harapan mengejar cita-cita. Dan untuk buat luk yang paling baik ini belajar kepada alam. Alam yang paling baik luk itu kita melihat ular yang sedang mengajar kata di telaga itu, itulah luk yang paling cocok. Jadi lemu gitu, seperti ini luk gitu. Memang ini takwa ini, Brahma, Wisnu, Siwa. Kita takwa ini, semua kita menuju harapan yang luk ini, mengejar cita-cita sampai ujungnya. Nah, panitis itu sendiri adalah bagian dari ujung sebuah keris. Nah, bagian panitis dalam konteks Triloka Tribuana, dia digambarkan sebagai alam niskala. Ketika kita berada dalam puncak keris, di alam niskala, kekosongan itulah, di ujung dari puncaknya itu adalah sesuatu yang nir, sesuatu yang kosong, sesuatu yang tidak tampak, tidak terjangkau. Nah, disitulah keberadaan Sang Ilahi atau Sang Tuhan atau Tuhan itu sendiri. Pikiran kita, ujungnya kita tajam. Setajam-tajam ujung keris ini, jauh lebih tajam pikiran manusia. Di atasnya sudah kosong, Sang Hyang Emang, Ida Sang Hyang Widiwasa. Ini urangkau. Ini urangkau pun ada simbol ini. Urangkau ini adalah perahu alat untuk mencapaikan maksud, untuk mendayungkan bendera, untuk menuju Pulau Harapan. Ini seperti kan mesti perahu. Perahu di sini pengejawantahannya tidak selalu semata-mata kita gambarkan perahu yang real, perahu yang apa adanya seperti perahu layar atau apa, tidak seperti itu, tetapi lebih pada pemahaman kendaraan. Dalam beberapa manuskrip dijelaskan duhung manjing warongko manjing duhung manunggaling kawula lan Gusti. Bahan atau logam untuk keris kita proses seperti pemrosesan keris berpamor itu berlipat-lipat, pijar lipat. Sekali ini ke ucapannya mangde sari-saren besi sane kantun sehingga dia menjadi logam terbaik. Dalam beberapa manuskrip sering pun menemukan ada Dharma Kepandaian yang menyatakan bagaimana tata cara pembuatan keris dari sisi pemilihan besi, lalu kedua dari sisi waktu yang dikenal dengan dewasa, erat kaitannya dengan geotise. Lalu ketika mulai mengawali membuat keris, mereka melakukan satu yoga. Yoga yang artinya adalah menghubungkan dua fenomena, yaitu nama rupa, skala dan niskala.
Sehingga ketika laku-laku proses penciptaan karya budaya ini dibuat berdasarkan laku-laku spiritual yang memenuhi suatu etika-etika tertentu dalam proses penciptaan keris, diharapkan disinilah sebuah daya-daya ilahi itu akan muncul, daya-daya ilahi itu akan terserap. Nah, ketika daya-daya magis ini terserap dan terkristalisasi dalam sebuah keris, kemudian dikenakan seseorang, disitulah penuh harapan dari si pemilik ataupun pembuat, diharapkan dapat mendorong kehidupan manusia ke arah yang lebih sempurna. Ida Sangyang Pasupati, Ida Batara Brahma, Ida Sangyang Widiwasa, sakti. Keris itu akan bisa dianggap sakti apabila diupacarai. Semestinya dibuatkan soruan, masyarakat mendoakan dengan sajen-sajen, kita sembahyang, dan kita penuh keyakinan. Kalau kita sudah memasukkan spiritual kita ke sana, ke keris itu, jadilah keris itu bertuah, jadi keris itu sakti. Tuah keris ini adalah sebuah kekuatan yang selalu diharapkan baik pemilik ataupun pembuat keris yang dipercaya bahwa dapat mempengaruhi kehidupan individual ataupun universal. Kalau sudah keris itu selesai, dikatakan keris, dihidupkan melalui urip usi Pasupati Ida Batara Trisakti. Dianggap mempunyai taksu karena hal-hal fenomena seperti itu sangat mungkin dalam tanda kutip, karena pada saat pembuatan keris-keris tersebut melalui proses yoga dan merajah gambar-gambar khusus rajah tentang keris dan tujuan pembuatannya itu untuk apa. Kalau sudah orang mengatakan pamor itu jelas identitas orang ini, karakter orang ini beda. Pamor dari awal kata secara etimologis dari kata amor. Amor itu artinya campur, mencampur. Tapi dalam pengertian lain, pamor juga bisa berarti sebuah pancaran karismatik, pancaran keindahan yang dipancarkan pada satu aspek benda tertentu. Hasil dari penempaan yang berulang-ulang, dilipat-lipat. Hasil juga dari bahan yang berbeda-beda. Pamor menggambarkan tentang perilaku hidup manusia. Sedangkan baja yang ada di tengah, dikenal dengan istilah diselorok di tengahnya, itu menggambarkan tentang jiwa, hati, dan nurani manusia. Kenapa di dalam keris itu ada hitam dan putih? Putih adalah memperlambangkan Siwa, hitam memperlambangkan Wisnu. Pamor itu ada dua macam sebenarnya. Ada pamor rekan yang direncanakan oleh empu pembuatnya, ada pamor tiban. Dan banyak sekali pesan yang muncul dari motif pamor itu sendiri. Seperti pamor beras utah, kalau beras sudah banyak berutah-utah, itu adalah sumber kemakmuran, memudahkan dapat rezeki. Pamor hujan mas, itu untuk bisa mengumpulkan kekayaan. Mas hujan kan makmur itu. Tujuan orang yang ingin kaya itu dapat kaya itu bahasanya mau seselar keris hujan emas. Tapi kalau orang yang ingin damai itu, kedamaiannya itu yaitu pamor serantau. Serantau itu jadi keseimbangan gitu.
Sejak 25 November tahun 2005, keris Indonesia dikukuhkan oleh UNESCO, bagian dari PBB yang membidangi keilmuan, pendidikan, dan kebudayaan. Jadi sertifikatnya itu diserahkan di Paris on 25 November 2005. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization proclaim Indonesia that the Indonesian Keris a masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity. Nah, sini diceritakan yang diakui kita sebagai bangsa Indonesia tentu berbangga hati karena diakui di oral, yang kasat mata diakui, yang punya 7 aspek juga, dan intangible, non benawi yang tidak kelihatan juga diakui oleh dunia. Kita sekarang membunuh sampun. Uruh, kewesesanan siro walu nado. Sekarang bukan keris lagi sebagai senjata perang. Dan mungkin tidak terlihat keris itu sebagai simbol daripada menegakkan kapurusan. Keris memiliki fungsi yang universal. Keris sebagai satu identitas berbudaya dan berbangsa, berkesukuan. Keris merupakan fungsi spiritualis dan religius. One family, one keris tepat dari Wali Kota Denpasar memberi saran kepada warga Bali pada umumnya, warga Denpasar pada khususnya, semoga ini bisa berkelanjutan. Kalau memang disadari bahwa keris itu milik bangsa Indonesia, kenapa dengan identitas ini kita tidak bisa akan mencoba menyatukan diri? Gunakan keris sebagai identitas kita, sebagai jati diri kita. Masih bisa nanti kita lihat masyarakat kita untuk menggunakan kegiatan-kegiatan, khususnya kegiatan upacara, sehingga kita bisa mengenal. Itulah putra-putra daerah Bali.